Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. How are you today? Long time no see. I hope you're doing well. So, in this beautiful day, di hari yang cerah ini, kita akan mempresentasikan dari kelompok 7. We're from 7 group. Uh, the topic is about absolute contraction. What is absolute contraction? Before that, let me introduce ourselves. By the way, good evening, Mr. Lecturer Sahri Swandi. And these are my name, Abdul Hakim Budi Wiratama, and also my friend, Triyulanto Pamungkas. Di pengantar or preface, this paper discusses absolute construction as part of the advanced structure course. It aims to help students understand its form, function, and usage. Jadi di makalah yang sudah kita buat itu membahas absolute construction sebagai bagian dari mata kuliah advanced structure yang diampu oleh Bapak Sahri. Tujuannya untuk membantu kita semua mahasiswa memahami bentuk, fungsi, dan penggunaannya dari absolute construction. Introduction or pendahuluan. Language is a tool for communication, and grammar gives structure to it. Absolute construction adds coincidences and elegance to writing. Jadi bahasa adalah alat komunikasi dan tata bahasa memberikan strukturnya. Konstruksi absolut or absolute construction menambah kejelasan dan keindahan dalam penulisan. Jadi bahasa adalah alat utama manusia untuk berkomunikasi tentunya. Agar komunikasi bisa jelas, bahasa perlu struktur, dan struktur itu diberikan oleh tata bahasa yang disebut dengan grammar. Nah, salah satu bagian dari grammar yang membuat tulisan ini jadi lebih ringkas, elegan, dan tidak monoton, lain dan tidak bukan adalah absolute construction. Dengan kata lain, absolute construction membantu pembaca, penulis menambah kejelasan dan keindahan tanpa perlu membuat kalimat yang terlalu panjang. Jadi analoginya adalah absolute contraction itu sorry. Absolute price itu kita jadikan sebagai pemeran utama di sebuah film. Nah, absolute construction ini menggambarkan suasananya, keindahan di dalam film tersebut, suasana, background, dan lain-lain. Next, objectives atau tujuan dari absolute construction. Di objektif ini terdiri dari 3, yaitu the first to define absolute construction, and the second to describe its structure and function, and the third is to give example and usage. Bahasa Indonesianya menjelaskan definisi konstruksi absolut. Yang kedua mendeskripsikan struktur dan fungsinya, dan yang ketiga memberikan contoh penggunaannya. The first, yang pertama, itu tujuan pertama adalah memberikan pemahaman dasar tentang apa itu absolute contraction. Apa sih absolute contraction itu? Jadi kita akan menjelaskan bahwa absolute contraction adalah sebuah frasa yang terdiri dari noun, pronoun, dan kata penjelas atau modifier, seperti participle or adjective. Jadi frasa ini berdiri sendiri atau independen dari klausa utama, tetapi menambah
informasi latar situasi tambahan pada kalimat. And the second, to describe its structure and function. Jadi tujuan kedua adalah menjelaskan bagaimana bentuk struktur dan fungsi peran dari absolute contraction dalam sebuah kalimat. Strukturnya biasanya seperti ini, yaitu noun or pronoun plus modifier, yaitu participle, adjective, and age. Adapun contoh polanya yaitu noun plus present participle, ada 3 ya. Ini ada di makalah kita, mohon maaf tidak kita tulis di sini. Silahkan teman-teman bisa baca di makalah kita. Ada noun plus present participle, kemudian ada noun plus participle, ada noun plus adjective. Apa saja itu? Nanti ada contoh di slide selanjutnya. Kemudian fungsinya, what is the function of absolute contraction? Fungsinya adalah untuk memberikan keterangan tambahan, yaitu seperti waktu, sebab, kondisi, ataupun juga keadaan. Jadi absolute contraction ini sering berfungsi seperti adverbial phrase, tapi bentuknya itu lebih ringkas dan elegan. Seperti apa? Nanti ada contohnya di bawah. Kemudian, the third is to give example and usage. Jadi tujuan ketiga ini adalah memberikan contoh konkret supaya pendengar bisa melihat bagaimana absolute contraction digunakan dalam kalimat nyata. How? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada definition and nature atau pengertian dan hakikat. An absolute contraction is a phrase with a noun or pronoun and modifier, participle, adjective, and age that is independent of the main clause but adds background information. Jadi konstruksi absolut adalah frasa yang terdiri atas benda atau pronomina dan kata penjelas, participle, adjective, dan lain-lain yang terdiri bebas dari klausa utama namun menambah informasi latar dari klausa utama tersebut. Wait. Jadi di definition ini absolute construction adalah sebuah frasa, bukan kalimat penuh ya. Jadi struktur biasanya terdiri dari sebuah noun atau pronoun, kemudian ada kata penjelas, modifier seperti participle, adjective, atau bahkan prepositional phrase gitu. Ciri khasnya adalah berdiri bebas dari klausa utama. Jadi dia bukan subjek atau objek dari kalimat itu. Tapi meskipun bebas, kita perlu ingat dia tetap menambah informasi tambahan. Perlu digarisbawahi. Seperti keadaan, waktu, atau kondisi. Next, slide selanjutnya ada karakteristik atau ciri-ciri. Ciri-ciri dari absolute contraction. The first is independent from main clause, and the second contain a non-finite verb or modifier, has its own logical subject, and the next is function as an adverbial, and the next is usually separated by a comma. Ini semua perlu digarisbawahi, ada 5 kurang lebih yang perlu digarisbawahi sebagai ciri-ciri dari absolute contraction. Jadi ada independen dari klausa utama yang artinya dia tidak tergantung pada kalimat utama. Kalau dipisahkan pun tetap masuk akal. Yang kedua ada contain non-finite verbs or modifier, itu biasanya memakai participle seperti being, having, gone. Jadi bukan kata kerja biasa seperti am, is, are, or has, was, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga ada has its own logical subject. Jadi dia punya subjek sendiri yang berbeda dari subjek di kalimat utama. And the fourth is function as an adverbial, berfungsi sebagai keterangan waktu, sebab,
kondisi, cara, dan lain-lain. Yang terakhir, usually separated by a comma, perlu digarisbawahi bahwasannya absolute construction itu harus menggunakan koma. Seperti apa sih? Di next selanjutnya akan ada example. Jadi biasanya dipisahkan, absolute construction ini biasanya dipisahkan dengan koma, baik di awal, tengah, maupun di akhir sebuah kalimat. And the next, yaitu ada example atau contoh. Contohnya ada the teacher being absent, the student went home early. The teacher being absent itu sebagai absolute construction, and the student went home early itu sebagai kalimat utamanya. The teacher being absent ini noun, present participle. Dan yang kedua ada contoh yang kedua ada her heart broken, she refused to speak. Yang artinya dengan hati hancur dia menolak berbicara. Ini adalah contoh dari absolute construction past participle. Dan yang ketiga ada the task completed, the workers rested. Jadi setelah tugas selesai, para pekerja beristirahat. Ini adalah absolute construction adjective. Perlu digarisbawahi dan perlu kita lihat di contoh ini itu ada koma di antara di tengah-tengah kalimat. Lalu yang mana yang absolute construction? Yang absolute construction itu yang ada di depan. Terserah sih, bisa ditaruh di akhir kalimat atau di awal kalimat, bahkan di tengah-tengah kalimat pun juga bisa. Perlu digarisbawahi menggunakan koma itu adalah tanda bahwasannya itu adalah absolute construction. Mungkin itu saja dari saya, and the next will present with Tri Yulianto. Thank you very much. Oke, the function and usage. Fungsi dan penggunaan. Used to provide background cause or condition in concise way, commonly found in academic and literary, and summary and suggestion, ringkasan dan saran. Absolute construction make writing more fluent and elegant, so student should practice identifying and using them in writing. Konstruksi absolut membuat tulisan lebih lancar dan elegan. Bibliography or daftar pustaka. Ada Azhar 2016 Understanding and Using English Grammar. Quirk et al. And a Comprehensive Grammar of English Language, and Swan 2016 Practical English Usage. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.